Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mutianingsi dengan NPM 2015310264 kelas 4 reguler 1 kostum 2B. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi manajemen pengendalian usaha. Terdapat 7 materi pembahasan MPU. Yang pertama, konsep umum kewirausahaan. Yang kedua, merintis usaha baru dan menganalisis mode pengembangannya. Yang ketiga, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Yang keempat, konsep-konsep dasar dan batasan-batasan dalam sistem pengendalian manajemen. 5, perilaku dalam organisasi. Keenam, pusat pertanggungjawaban. Satu, konsep umum kewirausahaan, yaitu suatu konsep yang perlu dipahami oleh para pengusaha agar dapat menjalankan bisnisnya dengan baik dan mencapai tujuan. Menurut Mardia DKK ada 2 konsep dasar kewirausahaan. Yang pertama, peluang. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh semua orang yang mempunyai jiwa kreativitas dalam dirinya untuk memulai usaha. Dengan adanya peluang, seorang wirausahaan tentunya dapat berbagai macam aktivitas kewirausahaan. Peluang usaha dapat dimanfaatkan oleh orang demi mendapatkan tujuan dengan cara melakukan sebuah usaha yang memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang akan dimiliki. Kedua, kemampuan menanggapi peluang. Kewirausahaan sangat berkaitan dengan kemampuan atau kecakapan dalam menanggapi peluang usaha. Kemampuan menanggapi peluang sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam merespon peluang usaha yang ada dan ditanggapi dengan seperangkat tindakan. Tindakan-tindakan tersebut kemudian akan menghasilkan sebuah usaha bisnis baru yang produktif dan inovatif, serta menjawab peluang usaha yang ada. Yang kedua, merintis usaha baru dan model pengembangannya. Merintis usaha baru adalah sebuah rancangan pribadi mengenai bagaimana membentuk dan mendirikan usaha baru, baik yang terkait dengan ide, modal, manajemen, maupun organisasi. Merintis usaha baru sendiri bertujuan untuk memasuki dunia usaha dengan ide dan rancangan yang dilakukan secara matang. Merintis usaha baru merupakan teknik paling dasar dalam dua dunia bisnis yang dikenal dengan istilah starting. Beberapa tahapan dalam merintis usaha baru. Yang pertama, memulai dengan ide-ide segar. Diperlukan ide-ide segar dalam mengeksekusi usaha rintisan baru. Biasanya ide-ide segar bisa didapat dari tren pasar dan kebutuhan lingkungan. Tidak semua ide muncul dalam keadaan nyaman. Terkadang malah sebuah ide usaha muncul saat keadaan tertekan dan darurat. Yang kedua, merealisasikan ide dengan pendanaan dan prasarana usaha. Pada zaman sekarang, merintis usaha baru dan mulai pengembangannya membutuhkan suntikan dana agar bisa bergerak menjadi sebuah usaha nyata. Untuk itu, bagi Anda yang kebingungan, bisa mengajukan proposal pendanaan usaha. Yang ketiga, pasar dalam objek bisnis. Mungkin Anda berkeinginan untuk berjualan produk-produk dari hasil produksi sendiri. Hal itu bagus, tetapi Anda mesti memastikan kalau barang tersebut memiliki pasarnya. Barang yang menjadi bisnis Anda tentunya harus memiliki target pasar. Yang keempat, bagaimana peluang pasar pada saat produksi sudah ada. Dalam menjalankan usaha, Anda harus bersiap menghadapi persaingan pasar yang menjual barang serupa. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan strategi tertentu yang bisa menjadi keunggulan tersendiri bagi bisnis Anda harus mampu menghadirkan nilai tambah dari usaha Anda sehingga calon pembeli melirik jualan Anda. Perbedaan toko Anda dan toko orang lain bisa dilihat dari segi harga, pelayanan, kualitas barang, sampai tingkat kepuasan konsumen. Semua ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi calon pembeli. Tahap-tahap dalam pengembangan usaha. Yang pertama itu adalah starting. Tahapan starting adalah tahapan di mana seseorang
mulai membentuk gagasan, ide, atau organisasi baru untuk dieksekusi menjadi kenyataan. Dalam dunia bisnis, starting adalah aspek vital dari cikal bakal gagasan inovasi yang baik. Yang kedua adalah buying, merupakan tindakan pembelian perusahaan yang telah ada atau telah didirikan. Cara buying dinilai lebih simpel dibandingkan cara starting karena tersedia data dan material perusahaan. Yang ketiga adalah flashing, yaitu melakukan pengembangan model usaha dari flashing atau dalam ilmu ekonomi dikenal dengan waralaba. Flashing berarti pengaturan kerjasama yang biasanya dilakukan dengan orang-orang atau organisasi tertentu. Yang ketiga, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian organisasi, yaitu unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa alasan seperti organisasi digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin dapat kita lakukan sendirian. Dengan bekerja sama individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang apabila dikerjakan sendiri tidak akan tercapai. Organisasi dapat menyediakan pengetahuan yang berkesinambungan serta dapat menjadi sumber karir yang penting. Yang kedua, pengertian manajemen. Menurut manajemen diperlukan organisasi dalam usaha agar mencapai tujuan menjadi lebih mudah. Secara spesifik, ada 3 alasan utama dibutuhkan manajemen dalam organisasi, yaitu 1. Mencapai tujuan. Manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. Yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau stakeholder seperti pemilik, karyawan, konsumen, pemasok, dan lain-lain. Yang ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas merupakan ukuran prestasi organisasi. Manajemen laba, menurut Skipper dalam Rahmati DKK yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan suatu investasi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal untuk memperoleh beberapa keuntungan privat atau sebagai lawan untuk memudahkan operasi, yaitu netral dari proses tersebut. Selanjutnya ada organisasi profit. Perusahaan laba dikenal juga sebagai organisasi profit atau organisasi laba, yaitu suatu bentuk usaha yang bertujuan mendapatkan keuntungan melalui organisasinya dan hanya mementingkan kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan publik, atau disebut organisasi non-profit atau juga korporasi nirlaba. Perusahaan laba lebih berorientasi pada materi, berbeda dengan perusahaan nirlaba yang berorientasi pada kepentingan umum atau publik. Organisasi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan suatu kelompok atau perseorangan. Biasanya untuk memperkaya diri, namun ada pula perusahaan-perusahaan laba yang memiliki tujuan mencari keuntungan sekaligus melayani publik. Pada jenis perusahaan ini, kepemilikan saham tersedia untuk masyarakat umum, di mana mereka dapat membeli saham tersebut dengan memberikan sejumlah uang atau berbeda dari suatu perusahaan ke perusahaan lain atau aset dengan nilai tertentu. Setelah melakukan pembelian, orang tersebut akan menjadi salah satu pemegang saham perusahaan. Organisasi seperti ini biasanya tidak dibantu oleh pemerintah karena mereka bekerja untuk kepentingan finansial pribadi, tidak seperti organisasi laba, yaitu berfungsi melayani publik. Oleh karena itu, sifat perusahaan yang berorientasi laba, mereka diharuskan untuk membayar pajak yang terkait pada negara. Karena jenis perusahaan ini memiliki identitas terpisah dari pemiliknya, maka pemiliknya tidak perlu seutuhnya untuk memenuhi setiap hutang yang harus dibayar perusahaan kepada seseorang atau suatu lembaga. Ciri-ciri organisasi profit yang pertama itu berorientasi pada laba. Kedua, berbentuk perusahaan atau koperasi, perusahaan perseorangan atau perusahaan kemitraan. Ketiga, pemegang perusahaan adalah seorang pembisnis.
pemegang tunggal atau kemitraan. Yang keempat, modal benih awal ditanamkan dan diatur oleh pemilik atau pendiri perusahaan firma tersebut. Yang kelima, pendapatan diperoleh melalui penjualan barang atau jasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, laporan pernyataan perusahaan yakni mengenai pemasukan, pengeluaran, arus kas, keuntungan, dan sebagainya. Yang ketujuh, pendapatan atau keuntungan diserahkan atau ditransfer ke akun modal. Materi keempat yaitu konsep-konsep dasar dan batasan-batasan dalam sistem pengendalian manajemen. Pengertian sistem pengendalian manajemen menurut Swadi yaitu sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan. Sistem pengendalian sedikitnya memiliki 4 elemen sebagai berikut. Yang pertama, pelacak, detektor, atau sensor, yaitu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan dan juga melaporkan apa yang sedang terjadi atas organisasi. Yang kedua, penilai atau asesor, yaitu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, efektor atau umpan balik, yaitu perangkat yang mengambil tindakan koreksi terhadap perbedaan yang signifikan antara keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan, atau mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Yang keempat, jaringan komunikasi, yaitu perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor, dan antara asesor dan efektor. Sistem komunikasi juga memberitahukan kepada manajer apa yang sedang terjadi dan bagaimana hal tersebut dibandingkan dengan keadaan yang diinginkan. Batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen berada di tengah-tengah antara formulasi strategi dan pengendalian tugas. Formulasi strategi paling tidak sistematis, fokus pada jangka panjang, mempergunakan perkiraan kasar akan masa depan dan proses perencanaan merupakan hal penting. Sedangkan pengendalian tugas, yaitu paling sistematis, fokus pada jangka pendek, mempergunakan data akurat saat ini, dan hal yang paling penting adalah pengendalian. Sementara pengendalian manajemen sekali lagi terletak di antaranya dengan menjadikan pengendalian dan perencanaan merupakan hal yang sama pentingnya. Perbedaan antar formulasi strategi dan pengendalian manajemen yaitu di mana formulasi strategi adalah proses pengambilan keputusan strategi baru, sementara pengendalian manajemen adalah proses implementasi strategi tersebut. Perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Pertama, dalam pengendalian manajemen, para manajer berinteraksi dengan manajer lainnya, sedangkan dalam pengendalian tugas tidak terlibat atau non-manajer. Kedua, dalam pengendalian manajemen fokus terletak pada unit organisasional, sementara dalam pengendalian tugas fokus terletak pada tugas spesifik yang dilakukan oleh unit-unit organisasional. Yang ketiga, pengendalian manajemen adalah aktivitas para manajer dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dalam pengendalian strategi secara umum, sedangkan pengendalian tugas berhubungan dengan tugas-tugas tertentu yang sebagian besar membutuhkan sedikit atau tidak sama sekali mempertimbangkan untuk melaksanakannya. Materi kelima yaitu perilaku dalam organisasi. Menurut Timothy A. Judge menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Manfaat perilaku organisasi. Yaitu perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada dalam organisasinya, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada dalam organisasi, membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian atau masalah yang ada pada organisasinya. Analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi.
Memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Elemen-elemen perilaku organisasi yaitu ada manusia, ada struktur, teknologi, dan sistem sosial. Ruang lingkup perilaku organisasi yaitu suatu integrasi dari 3 konsep ataupun studi perilaku yang terdiri dari perilaku individu, perilaku antar individu, perilaku kelompok. Perilaku individu yaitu studi perilaku yang berkaitan kepribadian individu, pembelajaran, sikap, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Yang kedua, perilaku antar individu, yaitu suatu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antara setiap karyawan di antara mereka sendiri dan bawahan mereka. Yang ketiga, perilaku kelompok, yaitu perilaku ini akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur organisasi, dan efektivitas organisasi dan berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Pada dasarnya, ruang lingkup organisasi dalam suatu integrasi dari 3 konsep ataupun perilaku yang terdiri dari perilaku individu, perilaku antar individu, dan juga perilaku kelompok. Faktor-faktor informal yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi ada 2, yaitu faktor eksternal, antara lain ada loyalitas, keuletan, semangat, dan kebanggaan. Yang kedua ada faktor internal, yaitu budaya, manajemen, organisasi informal, persepsi dan komunikasi, serta kerjasama dan konflik. Sistem pengendalian formal. Jenis-jenis organisasi ini yaitu pertama, struktur organisasi fungsional yang di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi dan pemasaran atau pemasaran. Yang kedua, struktur unit bisnis yang di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit, dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan. Yang ketiga, struktur organisasi matriks yang di dalamnya unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Struktur organisasi ini merupakan kombinasi antara struktur organisasi fungsional dan unit bisnis yang ditujukan untuk memanfaatkan keunggulan dari masing-masing struktur organisasi. Yang terakhir, pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, pusat merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi pusat-pusat tanggung jawab yang kemudian membentuk suatu hierarki. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban yang pertama, pusat pendapatan, yaitu unit pemasaran atau penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Penjualan atau pemesanan aktual diukur dari anggaran dan kuota, dan manajer dianggap bertanggung jawab atas beban yang terjadi secara langsung di dalam unitnya, akan tetapi ukuran utamanya adalah pendapatan. Kedua, pusat bebannya itu pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada 2 jenis umum dari pusat beban, yaitu biaya teknik adalah biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar. Sebagai contoh, biaya pabrik untuk tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, komponen perlengkapan, dan keperluan-keperluan. Biaya kebijakan yang juga disebut dengan biaya kelola, yaitu biaya yang tidak tersedia estimasi tekniknya. Di pusat beban kebajikan, biaya-biaya yang dikeluarkan tergantung pada penilaian manajemen atas jumlah yang memadai dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, pusat administrasi dan pendukung adalah pusat biaya kebijakan yang berfungsi untuk memberikan jasa pada pusat pertanggungjawaban lain. Pusat administrasi dan pendukung meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis serta para manajer unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat pertanggungjawaban. Permasalahan dalam pengendalian di pusat administrasi dan pendukung yaitu pertama, kesulitan dalam pengukuran output. Beberapa aktivitas para staf seperti perhitungan gaji yaitu begitu rutin sehingga unit-unit tersebut pada kenyataannya merupakan pusat beban teknik. Akan tetapi dalam aktivitas lainnya output utamanya adalah saran dan layanan yang merupakan fungsi yang tidak mungkin dikualifikasi maupun dievaluasi.
Karena output tidak dapat diukur, tidak mungkin untuk menerapkan standar biaya sebagai tolak ukur pengukuran kinerja keuangan. Yang kedua, ketidaksesuaian antara cita-cita staf dengan cita-cita perusahaan. Umumnya, para manajer administratif berusaha keras untuk mencapai keunggulan fungsional. Sekilas keinginan tersebut akan tampak selaras dengan cita-cita perusahaan, tetapi pada kenyataannya hal tersebut sebagian besar bertanggung pada bagaimana seseorang mengidentifikasi keunggulan. Pusat penelitian dan pengembangan. Pusat penelitian dan pengembangan adalah pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengkajian, dan pengembangan dalam sebuah perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada perusahaan. Pengendalian terhadap pusat penelitian dan pengembangan akan menyajikan kesulitan tersendiri, terutama kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input dan kekurangannya keselarasan cita-cita. Pusat pemasaran. Di banyak perusahaan, dua jenis aktivitas yang sangat berbeda dikelompokkan di bawah pusat pemasaran dengan pengendalian yang berbeda satu sama lain. Satu kelompok aktivitas berkaitan dengan pemenuhan pasokan. Aktivitas ini disebut aktivitas pemenuhan pesanan atau pesanan logistik. Kelompok-kelompok aktivitas lain berkaitan dengan upaya-upaya untuk mendapatkan pesanan dan tentu saja berlangsung sebelum satu pesanan diterima. Hal tersebut merupakan aktivitas pemasaran yang sesungguhnya dan kadang-kadang disebut aktivitas pemasaran atau disebut aktivitas pencairan pesanan. Pusat pemasaran terbagi atas dua jenis, yaitu pertama aktivitas logistik, yaitu adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. Aktivitas-aktivitas ini mencakup transportasi dari pusat transportasi ke pusat distribusi, pergudangan, pengapalan dan pengiriman, pengajuan rekening, dan aktivitas yang berkaitan dengan fungsi kredit dan penagihan piutang. Pada pusat pertanggungjawaban yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara mendasar serupa dengan pusat beban pabrik. Yang kedua, aktivitas pemasaran adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan pelatihan dan pengawasan terhadap tenaga penjualan atau sales force. Periklanan dan proporsi penjualan seluruhnya memiliki karakteristik yang menimbulkan permasalahan pengendalian manajemen. Kesimpulannya, bahwa pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk sebuah hierarki. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab, digolongkan menurut sifat input dan atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian. Yaitu pertama, pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Masing-masing pusat tanggung jawab tersebut membutuhkan perencanaan dan sistem pengendalian agar seluruh tugas-tugas atau tanggung jawab perusahaan dapat berjalan dengan baik. Sekian presentasi saya tentang materi manajemen pengendalian usaha. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.